Semoga dari dua praktis tadi atau dari dua contoh soal tadi, teman-teman bisa lebih paham lagi supaya kita bisa ke reading practice. Jadi di sini aku ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman kerjakan, bisa dengan cara nge-pause videonya. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian ini pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang ketiga. Dan ini pertanyaan yang keempat. Oke. Kalau teman-teman udah ngerjain semuanya, sekarang kita akan cek jawabannya satu persatu. Oke. Nah. Oke, ini untuk soal nomor 1. The paragraph preceding this passage most probably discusses bla bla bla. Nah, di sini kita bisa lihat dari kalimat pertama, karena dia preceding, berarti kita lihat kalimat pertama. The most conservative sect of the Mennonites. Nah, berarti di sini ada the most conservative, berarti kita bisa asumsikan sebelumnya si paragraf ini atau di sini di paragraf sebelumnya itu dia juga akan membicarakan tentang sekte yang lain atau another sect gitu. Nah, makanya jawaban yang paling sesuai adalah A. Other more liberal sects of Mennonites. Karena di sini juga dia bilang konservatif kan, lawannya konservatif itu adalah liberal kan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya were Mennonites alive, di sini kayaknya nggak ada informasi tentang where Mennonites live. Oh, adanya ini. Tapi ada informasinya berarti setelahnya kan. Berarti nggak mungkin sebelumnya akan ada informasi yang sama. Gitu. Terus the communal Amish lifestyle itu juga dibahas di paragraf ini. Kemudian the most conservative Mennonites. Nah, the most conservative Mennonites kan ini. Yang dibahas di paragraf ini. Gitu. Berarti pilihan B, C, dan D itu bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Gitu. Kita bisa temukan jawaban yang tepat untuk soal ini dengan cara baca kalimat pertama dan mencari kata kuncinya dari kalimat pertama tersebut. Gitu. Kemudian untuk soal selanjutnya, ini which of the following would probably not be found on an Amish farm. Nah, di sini di farm, jadi dari pertanyaan ini kita bisa temukan kata kuncinya yaitu farm. Terus ini kita baca dari awal sampai akhir atau misalnya kita baca cepat gitu. Nah, di sini ada farm. Oh, berarti jawabannya di sekitaran ini gitu. Nah, di sini ada without radios, televisions, telephones, electric light, and cars. Nggak ada di sini, oke. Okay. They dress in plainly styled and colored old-fashioned clothes. Berarti yang bisa kita temukan adalah long dress, karena long dress adalah clothes, kind of piece of clothes. And they farm their lands with horses and tools. Hammer, palu itu adalah salah satu tools. Cart atau gerobak itu juga salah satu tools. Berarti kita bisa temukan hammer dan cart di farm di Amish farm. Nah, terus yang terakhir refrigerator and tools rather than modern farm equipment. Modern farm equipment sih juga termasuk ke dalam tools kan gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D karena refrigeratornya nggak ada gitu. Nggak ada di farmnya ini. Berarti yang paling tidak kita temukan di farm Amish farm adalah si refrigerator gitu. Nah, maka jawaban yang paling tepat atau jawaban yang paling sesuai adalah option D. Gitu. Kemudian kita ke jawaban yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, it can be inferred from the passage that quilting bee, blah, blah, blah. A involves a group of people, is necessary when raising bees, always follows a barn raising, provides needed solitude. Nah, dari pertanyaan ini, kita untuk menemukan jawabannya, itu juga nggak perlu baca dari awal sampai akhir, kita cukup cari keywordnya atau kata kuncinya. Di sini ada quilting bee, berarti kita tinggal cari aja quilting bee. Oh, ini ada quilting bee.
Berarti jawabannya nggak jauh-jauh dari kalimat ini. Bisa aja dia malah di kalimat ini juga gitu. Nah, it can be inferred from the passage that quilting bee. Nah, kita coba baca kalimat ini dengan seksama atau dengan teliti. They have a highly communal form of living with barn racings and quilting bee as commonplace activities. Jadi barn racing dan quilting bees ini adalah salah dua aktivitas dari communal form of living ini. Jadi yang kegiatan yang biasa dilakukan secara bersama-sama itu adalah barn racing dan quilting bees. Nah, berarti dari sini tuh bisa kita simpulkan bahwa karena dia adalah communal form of living, communal ini maknanya adalah melibatkan banyak orang. Jadi dia tidak hanya dilakukan sendiri tapi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Gitu. Nah, makanya jawaban yang paling sesuai adalah yang A, involves a group of people. Karena ketika kita melakukan activities ini, entah barn racing maupun quilting bees, itu memerlukan lebih dari satu orang atau beberapa orang, banyak orang gitu. Nah, untuk option B atau is necessary when racing bees ini bukan jawabannya karena di sini nggak ada informasi tentang racing bees, membesarkan lebah, merawat lebah. Kemudian option C, always follows a barn racing, itu juga enggak, karena meskipun di sini dia menyebutkan informasi tentang barn racing, tapi barn racing ini adalah salah satu aktivitas yang dilakukan ketika berada di ketika melakukan communal form of living, communal living. Gitu. Berarti ini juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian option D, provides needed solitude, ini juga enggak. Gitu. Nah, maka jawaban yang paling sesuai untuk untuk soal nomor 3 adalah yang A. Gitu. Kita ke soal yang terakhir. Which of the following is most likely the topic of the paragraph following the passage? Berarti kira-kira di sini tuh dia membicarakan tentang apa setelah paragraf ini. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu baca kalimat terakhirnya dari paragraf yang ada ini. They have a highly communal form of living with barn racings and quilting bees as commonplace activities. Nah, dari kalimat terakhir yang ada ini kita bisa simpulkan kata kuncinya, kosakata yang menjadi kunci dari kalimat ini tuh apa gitu. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa kata kuncinya atau keywordnya yaitu communal form of living. Nah, dari option A, B, C, dan D dari options yang ada, jawaban yang paling sesuai adalah yang A, karena dia yang satu-satunya yang ada informasi tentang communal lifestyle ini. Yang mana ini tuh sama kayak informasi di kalimat terakhir yang ada di paragraf ini gitu. Jadi makanya si A ini jawaban yang paling sesuai gitu. Nah, kenapa nggak jawaban yang lain? Karena option B, older Amish, itu dia kan sudah dibahas di sini di awal, berarti enggak. Kemudian modern technology on the older Amish, dia juga dia tidak membahas tentang modern technology kan. Modern technology sudah dibahas di tengah-tengah bahwa tidak ada modern farm equipment gitu. Kemudian the doctrines of the old order of Amish ini juga tidak dibahas di sini. Nah, makanya jawaban yang paling sesuai adalah option A gitu. Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang jenis pertanyaan tersirat yang ada di bagian reading di TOEFL ITP. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton rangkaian materi tentang TOEFL ITP ini. Semoga strategi yang aku share dan juga tips dan triknya bisa bermanfaat buat teman-teman, jadi bisa langsung dipraktekkan buat latihan di TOEFL untuk tes TOEFL-nya. Gitu. Oke, selamat latihan dan sampai jumpa di video yang lain.